Presiden kelima Megawati Soekarno Putri mengkritik kebiasaan ibu-ibu yang kerap berangkat pengajian. Dia menilai kaum ibu perlu diberi sosialisasi manajemen keluarga. Mega tidak mempermasalahkan ibu-ibu berangkat pengajian, asalkan mereka tetap memprioritaskan waktunya untuk keluarga. Mega pun menyentil soal ikatan antara ibu dan anak. Dia merasa saat ini upaya membangun ikatan semakin berkurang. Terlihat dari semakin banyaknya tindak kriminalitas yang dilakukan anak-anak. Beri Bu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh senang banget ngikut pengajian ya? Maaf, beri Bu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan itu. Saya enggak ngerti tadi, beliau kan bilang, coba untuk periksa apa? Nah, lah iya, mbok ya. Terus saya lihat nih, ibu-ibu loh, saya kan ikut mode. Karena apa? Cucu saya 7, 5 perempuan, 2 laki. Alhamdulillah mungkin tapi masih akhir tahun ini atau permulaan tahun depan yang 5 jadi sarjana, ngono loh. Kan kalau dengar gitu, Allah, kayaknya ya Allah, udah gitu tinggi-tinggi, keren-keren. Jadi sekarang udah aku bilang, kalau ada yang naksir, nggak usah kelenger dulu ya. Nah, dijejer-jejer aja. Nah, liatin dulu supaya tanding. Jangan cari yang pendek ya. Benar loh. Aduh. Saya bilang dari sisi ilmu genetika itu merusak banget, aku bilang. Aduh, enggak dah. Ayo ketawa toh. Oh iya loh, saya pokoknya ceplos. Lo ya dong maunya 180. Ya saya ngomongin dong sama cucu saya. Wah keren loh kalau ganteng, kalau laki. Yang ini kan 5 perempuan. Cantik-cantik lagi. Aduh. Aku ya sayang loh kalau dipek uang elek. Ya oke. Ya Sobat Waras, saya tidak mau masuk ke poin situ ya. Poin yang kita akan bahas kali ini yaitu ketika Megawati menyentil ya ibu-ibu pengajian. Sebenarnya maksud Megawati ini baik ya, cuman orang yang menanggapi ini yang saya lihat sudah memelintir. Ibu Mega hanya mengatakan bahwa boleh pengajian ibu-ibu, tapi ya jangan lupa untuk urus anak-anak. Itu maksud Ibu Mega. Bukan gak boleh pengajian, tapi ya mungkin Ibu Mega melihat selama ini ibu-ibu ini hanya sibuk pengajian, hanya sibuk belajar agama, tapi lupa untuk urus anak. Akhirnya anak terlantar karena apa? Mereka harus ikut pengajian berjam-jam. Ya bahkan mungkin waktu ngurusin anak, waktu urus makan anak ya sudah gak ada waktu. Ya syukur-syukur pengajiannya bagus ya, pengajiannya yang mengedukasi supaya ibu-ibu itu memperhatikan anak-anak. Nah lu kalau ada pengajian-pengajian yang salah, yang diajarkan ya khilafah, yang diajarkan radikalisme ya, karena kita tahu sendiri ya ada yang menyerahkan dirinya untuk bom bunuh diri, ibu-ibu berserta anak-anaknya pula. Kenapa demikian? Ya mungkin salah belajar, salah pengajian. Ya tapi yang herannya mereka begitu baper dengan pernyataan Mega soal gizi buruk itu ya, dikait-kaitkan ya dengan ibu-ibu pengajian. Ya sebenarnya ambil positifnya saja. Beragama itu boleh saja, belajar agama itu boleh saja. Jangan sampai ya hanya sibuk belajar agama tapi tidak bisa memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ibu. Ya. Makanya ibadah kita itu ya kita di dalam kekristenan ya
diajarkan bahwa ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup. Ya, kawan-kawan, ini benar loh, saya cari ayatnya ya. Ayat Alkitab ya, ayat Alkitab ya, ibadah harus disertai dengan rasa cukup. Nah, ya. Ya, ini 1 Timotius 6 ya. Nah, saya akan bacakan bagi kita semua ya. Nah, ini Sobat Waras, ini jelas ya. Memang ibadah itu ya, kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Jadi gitu, kalau disertai oleh rasa cukup ya, itu dalam terjemahan baru ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Akan tetapi kesalehan yang disertai rasa cukup akan memberi manfaat yang besar. Jadi tidak salah ya ibadah. Ya, di dalam kekristenan kita juga harus ibadah, tapi ibadah itu jangan sampai kita melupakan tanggung jawab kita, karena esensi dari ibadah atau buah dari ibadah itu adalah kita bisa ya melaksanakan tanggung jawab kita. Sebagai suami tanggung jawabnya apa? Sebagai istri tanggung jawabnya apa? Ya, makanya kadang-kadang ya anak dari para hamba-hamba Tuhan itu menjadi rusak. Kenapa rusak? Ya, pergaulannya jadi buruk. Karena apa? Orang tuanya nggak ada waktu ngurusin anaknya. Orang tuanya pelayanan kesana kemari, hampir setiap hari itu hidupnya hanya di luar dengan alasan pelayanan, kunjungan ini, kunjungan itu. Saya mau katakan, kunjungan jemaat itu boleh-boleh saja, pelayanan itu boleh-boleh, tapi pelayanan kita itu jangan sampai mengabaikan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Jadi kalau saudara dengar anaknya pendeta narkoba, anaknya pendeta melakukan kriminal, kadang-kadang mereka jahat, jadi buruk seperti itu. Karena apa? Kurang perhatian dari orang tua. Karena apa? Papanya hanya sibuk layani orang lain, tapi tidak layani anaknya sendiri. Iya, orang tua hanya sibuk melayani jemaat, melayani orang lain, tapi anak kandungnya sendiri tidak dilayani. Karena sebenarnya pelayanan yang terbaik itu adalah apa? Dimulai dari keluarga kita. Ya, melayani Tuhan itu dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari istri, suami, anak-anak kita. Baru kita kan sudah jelas. Beritakanlah Injil sampai apa? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Saya pun sebagai hamba Tuhan itu menyadari ini. Jangan sampai waktu saya hanya habis untuk ngurusin jemaat, tapi keluarga saya sendiri saya abaikan. Nah, mungkin yang dimaksudkan oleh Megawati begitu. Boleh-boleh saja ya pengajian, tapi ingat tanggung jawab. Ya. Karena apa? Kita ini masih hidup di dunia. Masih banyak tanggung jawab yang perlu kita lakukan. Ya, tapi rupanya pernyataan Mega ini ya sudah membuat banyak orang emosi, bahkan Megawati katanya ya dilaporkan ya ke ya Komnas HAM, Komnas Perempuan yang melaporkan Ibu Mega katanya ya. Ya itulah kadang-kadang saya juga heran ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Mega ini baik ya. Supaya apa? Ibu-ibu itu jangan sampai anak-anak itu stunting. Jangan sampai anak-anak itu dapat gizi buruk. Karena apa? Ibu-ibunya hanya doyan ibadah, doyan pengajian, tapi tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Sebenarnya sesimpel itu ya. Ternyata Waketum ya, MUI juga ya, Anwar Abbas juga gak mau tinggal diam ya. Anwar Abbas juga buka suara ya. Waketum MUI ya, heran Megawati hubungkan gizi anak dengan ibu-ibu pengajian. Ya, ini ya Anwar Abbas, oh mukanya ini benar-benar sangar ya kawan-kawan ya.
Ya, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menanggapi Ketum PDI Megawati Soekarno Putri yang menyinggung soal ibu-ibu suka ikut pengajian. Anwar Abbas memahami maksud Megawati tapi heran lantaran persoalan kesehatan anak dikaitkan dengan ibu-ibu pengajian. Jadi maksud oleh Megawati itu ya jangan sampai lupa urus anak loh, ya. Anwar Abbas awalnya mencoba memahami maksud Megawati terkait kesehatan anak. Dia memahami Megawati mencoba menjelaskan bahwa jika ibu-ibu tidak memperhatikan gizi anak, maka kesehatan dan kecerdasannya akan terganggu ke depan. Ya betul. Saya rasa Ibu Megawati sebenarnya ingin bicara tentang penting dan perlunya ibu-ibu memperhatikan kesehatan dan gizi anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas dan produktif, kata Anwar Abbas dalam keterangannya pada hari Kamis 23 bulan 2 2023. Karena kalau masalah kesehatan dan gizi anak-anak tidak diperhatikan, maka tentu nanti kesehatan dan kecerdasan serta produktivitas anak-anak tersebut tentu akan rendah dan terganggu, dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi, lanjut dia. Namun demikian, Anwar Abbas heran mengapa Megawati mengaitkan hal itu dengan persoalan ibu-ibu terlibat pengajian. Yang mungkin saja dalam pengamatan Ibu Megawati, ya, ibu-ibu zaman sekarang ini hanya sibuk pengajian. Ya, berjam-jam, bahkan mungkin ada yang seharian ikut pengajian, lalu anak-anak terlantar. Mungkin itu keresahan Ibu Megawati, karena dia juga sebagai seorang Islam, dia tahu bagaimana ibu-ibu pengajian kalau mengaji itu, ikut pengajian itu, wow, apalagi kalau ada tamu dari luar ya yang akan menghadiri atau memberikan ceramah. Ya kadang-kadang mereka terus mempersiapkan diri itu dari pagi ya, menunggu sampai malam mungkin. Ya kan? Mungkin itu keresahan Megawati ya. Dia beralasan dalam pengajian hal tersebut juga diajarkan kepada ibu-ibu. Ya cuman yang mengherankan mengapa Ibu Megawati menghubungkan masalah tersebut dengan keterlibatan ibu-ibu dengan pengajian. Padahal dalam pengajian itu juga disinggung banyak hal termasuk masalah yang menyangkut kesehatan. Jadi menurut saya ya telah terjadi kesalahan dalam membuat kesimpulan di mana beliau telah menjadikan pengajian sebagai penyebab dari terjadinya stunting dan terganggunya kesehatan anak jelasnya. Ya, Anwar Abbas menegaskan penyebab anak-anak terkena stunting bukan karena ibu-ibu ikut pengajian. Ya bisa saja terjadi juga karena ibu-ibu ya tidak memperhatikan anak-anaknya karena sibuk pengajian. Mungkin itu maksud Megawati ya. Dia menyampaikan yang menjadi penyebab yakni keluarga yang tidak bisa memberikan asupan gizi yang cukup kepada anak karena faktor kemiskinan. Ini juga bisa terjadi ya, karena faktor kemiskinan, tapi juga bisa terjadi karena apa? Mungkin mereka ya sibuk pengajian dan tidak mengurus anak-anak. Itu kemungkinan bisa terjadi. Seharusnya pernyataan Megawati ini yang nggak usah terlalu dipusingin. Tentu seharusnya ini mereka belajar ya. Cuman yang mengherankan mengapa Megawati menghubung ayam. Anwar Abbas mengatakan penyebab padahal seperti kita ketahui anak-anak tersebut akan terkena stunting ya, penyebabnya bukanlah karena ibunya ikut pengajian, tetapi karena ibu dan keluarga tidak bisa memberikan asupan gizi yang cukup kepada sang anak. Itu karena faktor kemiskinan yang mereka hadapi, jadi bukan karena ikut pengajian, ujarnya. Ya, Anwar Abbas pun menunjuk ya pemerintah yang tidak menjalankan pasal 43 Undang-Undang 45 terkait fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi yang harus disalahkan dalam hal ini bukan pengajian tapi adalah pemerintah dan partai Ibu Megawati sendiri yaitu PDIP yang merupakan bagian dari rezim yang memerintah dan berkuasa tersebut, tegasnya. Ya itulah kawan-kawannya komentar. Sebenarnya ini harus apa ya, pemerintah harus memperhatikan itu betul ya, tapi jangan semua juga pemerintah yang mengurus gitu loh ya, tetapi ibu-ibu juga perlu mengurus anak-anaknya, jangan hanya sibuk ibadah ya, ini khususnya orang Kristen ya, jangan hanya sibuk pelayanan kesana kemari, tapi anak-anak tak diurus, makannya nggak diurus. Nah, ini juga perlu ini. Tuhan juga tidak suka kalau Anda cuma sibuk ke sana kemari dengan alasan pelayanan tapi pelayanan rumah tangga diabaikan. Ya, mungkin ini yang dimaksud oleh Ibu Megawati gitu loh. Ya, ya ini kawan-kawan kita sudah dengar ya pernyataan Ibu Megawati di sini. Ya, kita sekali lagi kita dengar ya. Asalkan mereka tetap memprioritaskan keluarga.
Mega pun menyentil soal ikatan antara ibu dan anak. Dia merasa saat ini upaya membangun ikatan semakin berkurang. Terlihat bukan anak-anak. Beri ibu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Jadi Ibu Mega sudah meminta maaf sebenarnya ini. Kenapa toh senang banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beri ibu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Hah? Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Jadi pengajian itu boleh, ibadah itu boleh, tapi yang dimaksud oleh Ibu Mega itu ya jangan lupa untuk memperhatikan anak-anak, itu aja. Tapi ya kita juga heran ya, hal seperti ini jadi masalah nasional. Ya itulah kawan-kawannya, yang namanya musim politik ini ya, orang akan menghalalkan segala cara ya. Ya dalam hal ini saya hanya mengambil positifnya aja, dan juga aplikasi bagi kehidupan saya secara pribadi. Jangan sampai terlalu sibuk melayani jemaat. Ya, alasan melayani Tuhan kesana kemari, super sibuk, tapi anak-anak diterlantarkan. Ini yang perlu menjadi warning ya dari pernyataan Ibu Megawati ini, sesuai dengan firman Tuhan juga ya, bahwa di dalam Timotius itu memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi kalau ibadah sudah overdosis, ya pelayanan sudah overdosis, itu juga tidak sehat. Ya, akan tetapi kesalehan yang disertai rasa cukup akan memberikan manfaat yang besar. Jadi selalu disertai dengan rasa cukup. Jangan over. Over itu artinya apa? Sibuk dan melupakan tanggung jawab yang sesungguhnya. Karena pelayanan seharusnya dimulai dari keluargamu. Oke, salam waras. Jangan lupa dukung terus Pavela 88 Channel, dan dukung terus pelayanan kami yang sedang kami kerjakan di pedesaan. Dan saat ini kami sedang membangun sebuah tempat ibadah untuk membina umat Tuhan agar semakin waras, semakin dekat dengan Tuhan, dan tidak meninggalkan Tuhan karena jabatan, harta, ya, dan tahta tentunya. Salam waras dan bye-bye. Salam.